Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih buat lu yang masih stay, yang selalu nonton channel YouTube gua, subscribe YouTube gua, like dan komen. Apalagi semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum gue mau ngumumin giveaway sepatu, gue nggak akan ngumumin sekarang. Nanti ya mungkin 3 atau 4 video selanjutnya akan gue umumin. Tenang aja, pasti gue bagiin karena gue udah keep beberapa komen yang lucu-lucu, yang by data, yang unik-unik ya, yang udah ngikutin persyaratannya. Tapi gue juga sangat respect dan berterima kasih banget buat lu yang ya udah lu cuma nonton dan nikmatin channel YouTube gua aja, nggak ngarepin giveaway, nggak ngarepin apa-apa, cuma pengen seneng-seneng aja. Gue respect banget ya, gue respect sama yang ikut giveaway, dan yang nggak ikut giveaway juga respect. Pokoknya gue terima kasih sama lu. Tenang aja, sepatunya ukuran 42, sepatu futsal. Di gua nggak masuk, di gua nggak bakal muat gitu. Pasti gue bagiin ya, tapi ingat 3 atau 4 video selanjutnya. Dan hari ini gua mau membahas, ini menarik nih, lu harus perhatiin secara detail tiap opini yang gua bawa, tiap argumen yang gua keluarkan. Karena setiap argumen atau opini yang gua lempar pasti bisa menjadi perdebatan tentang siapakah yang layak mendapatkan gelar Ballon d'Or 2021 ini. Wih. Ya mungkin selain gua, lu juga punya catatan tersendiri siapa-siapa aja yang layak dan pantas berada di dominasi, dan siapa yang akhirnya mendapatkan raihan gelar individu sebagai pemain terbaik di dunia pada tahun 2021. Gue udah mencatat siapa-siapa aja ya. Dan sebelumnya, kemarin video gue di TikTok, kalau lu yang ngikutin gue di TikTok, FYP mulu. Gue bingung gimana caranya nggak FYP ya. Gue bilang salah satu kandidat terkuat adalah Lionel Messi. Karena Lionel Messi kan ya secara dia prestasinya individu ya, secara individu luar biasa lah. Dia top skor Copa America, 13 gol Argentina, 9 dia yang cetak ya. Dia udah dapat man of the match 20-an lebih di tahun ini. Ya, top skor La Liga, bawa Barcelona juara Copa del Rey. Dan ya masih banyak raihan gelar individu Lionel Messi, dan mungkin secara kontribusi buat tim dan negara juga luar biasa. Dan gue bilang kalau misalkan Messi yang menang lagi Ballon d'Or kali ini ya, untuk ke-7 kalinya, gue udah bilang Messi itu berarti memang bukan buat dijadiin saingan, tapi mending Messi dijadiin contoh. Itu gue bilang kayak gitu. Makanya gue bilang ya udahlah, nggak apa-apa kok kalau Messi nggak dapat Ballon d'Or. Kasih ke yang lain aja biar Messi masih dianggap manusia, Messi masih bisa dilawan kayaknya. Jadi siapapun yang dapat nanti gue akan salut dan respect ya. Oke, kita bahas satu-satu masalah di yang akan menjadi kandidat nih ya. Karena beberapa udah dikumpulin, media-media udah ngumpulin gitu. Lu bisa baca media, kayak kalau lu nggak males baca, buat apa gue jadi YouTuber data gitu. Kayak ya, kecuali lu males baru gue kasih data. Di sini kan tempatnya memang buat seneng-seneng, buat opini, berargumen ya. Langsung aja, ada nominasi pertama. Mungkin agak susah nih kalau kita nggak menyebutkan Robert Lewandowski menjadi kandidat peraih Ballon d'Or 2021. Karena apa? Waktu di 2020 ya, mungkin kalau nggak ada kendala dia menang gitu kan. Dan semua ikhlas kalau dia menang. Karena di tahun kemarin rekor Lewandowski itu secara individu tuh udah kayak Messi di 2010 dan Ronaldo di 2013. Tapi sayangnya ada kendala gitu kan. Dan yang apesnya dari Lewandowski adalah sekarang Lewandowski tuh udah gokil lah ya. Di 2020 dan 2021 48 gol dari 41 penampilan di semua kompetisi. Secara kan Ballon d'Or itu kan gelar individu. Ya gimana cara mendapatkannya? Lu harus dapat data yang bagus setiap permainan, lu harus dapat ranking yang bagus setiap permainan, lu bisa berpengaruh buat tim. Ya kalau syukur-syukur lu bisa membawa negara lu lebih oke. Masalah Lewandowski adalah, apesnya Lewandowski adalah dia lahir di Polandia.
Gue bukan ngecilin Polandia ya, tapi secara tradisi sepak bola Polandia nggak terlalu maju, nggak kayak negara-negara top di Eropa lainnya. Ini kesian banget menurut gue si Lewandowski ya. Mungkin dulu lu bisa contoh Andriy Shevchenko, walaupun di Ukraina tapi dia tetap dapat gelar Ballon d'Or karena di saat itu lagi top-topnya. Tapi ini Lewandowski ketika lagi top-topnya Ballon d'Or nggak ada ya. Dan Lewandowski ketika ada event di negara, dia lahir di Polandia. Ya, maksud gue ini apes si Lewandowski. Kenapa nggak ditukar aja ya, kayak misalkan pemain kayak Sergi Roberto ya, Lenglet yang justru mainnya biasa-biasa aja. Kenapa bukan dia yang lahir di Polandia? Mengapa malah Lewandowski yang di Polandia? Harusnya Lewandowski main di Prancis atau enggak Lewandowski main di Spanyol. Syukur-syukur ketukeran sama Werner, biar Werner yang jadi Polandia, Lewandowski yang jadi striker di Jerman. Itu support sistemnya pasti lebih bagus Lewandowski. Lu perhatiin deh, ya kan, kayak Sané, Gnabry kalau misalkan di Munchen ya, kalau udah di crossing ke depan bola selesai sama Lewandowski. Tapi ketika main di Jerman, bola di crossing di depan, PR lagi. Kenapa? Strikernya Werner. Nah, jadi itu salah satu support system yang kurang mendukung dari Lewandowski adalah dia sayang banget ya di Polandia, orang Polandia nggak ada di negara yang tradisi sepak bolanya bagus. Anggaplah di Brazil, tukeran lah sama Vinicius Junior, ya kan? Vinicius biarin di Polandia nggak apa-apa. Lewandowski di Brazil, bisa dia lebih gampang, lebih cepat jadi peraih Ballon d'Or. Itu Lewandowski ya. Sayang banget Lewandowski. Ya, lanjut ada ini mungkin lu setuju ya. Ada N'Golo Kante. Walaupun di musim ini dia cuma menangin Chelsea Liga Champion, tapi secara statistik dan individu dia cukup oke, intercept oke, walaupun di Prancis agak melempem. Tapi yang perlu kita ingat adalah ya, everybody love Kante. Ya, semuanya mencintai, menyayangi Kante. Kante orang yang zero hitters. Nggak ada orang yang benci sama Kante ya. Gue rasa Messi dan Ronaldo ya, Messi nggak akan ikhlas kalau Ronaldo yang menang Ballon d'Or. Sebaliknya juga Ronaldo nggak akan ikhlas kalau Messi yang menang Ballon d'Or. Tapi Ronaldo dan Messi akan ikhlas kalau Kante yang menjadi pemenang Ballon d'Or. Ya, masalahnya apa? Karena Messi dan Ronaldo juga sayang pada Kante. Ya kan? Tapi agak susah sih. Banyak statistik lain dari individu masing-masing yang cukup oke juga selain Kante. Nah itu, tapi yang perlu dikutip adalah Kante tidak ada hitters. Nah selanjutnya ada Donnarumma. Donnarumma ini kelihatan banget menonjol di Euro kan. Dia beberapa nepis tendangan penalti, tapi agak berat ya. Maksud gua kapan sih terakhir kiper dapat Ballon d'Or gitu. Minimal dia dapat pemain terbaik di event tersebut. Neuer dapat kiper terbaik di Piala Dunia. Kayaknya gitu. Karena ya seperti yang kita bilang, gimana kontribusi orang tersebut meng-create atau membangun tim, rata-rata yang seperti itu. Makanya lebih banyak ke penyerang. Back aja terakhir 2006 Cannavaro kan. Nah, karena Cannavaro berhasil menghentikan siapapun. Striker-striker keren namanya dia di stop. Jadi layak Cannavaro saat itu. Nah, itu kalau Donnarumma. Ini Messi yang sangar sih, maksud gue ada momen indahnya gitu, ada momen akhirnya Copa America, momennya tuh bagus gitu. Karena mungkin saingan terdekat Messi adalah Jorginho ya, yang digadang-gadang benar-benar jadi pemain terbaik. Mungkin ada yang nggak masuk data, intercept nggak masuk gue nggak tahu masuk data apa enggak. Ya, di bawah Chelsea juara, di bawah Italia juara, tenang di lini tengah. Tapi kita pikir-pikir lagi, kalau di lini tengah kan harus dia bisa jadi distributor bola buat ke depan, bisa ngatur permainan. Kalau misalkan masalah pengaruhan sama tim dan negara gitu kan, Messi juga kayak gitu. Jadi gue nggak ini ya, gue nggak bela Messi banget. Bahkan gue nggak apa-apa Messi nggak dapet, yang gue bilang tadi, kesian yang lain gitu. Mending Messi jangan dapet lah gitu, biar masih dianggap manusia. Karena ketika gue upload konten tentang Messi yang lebih gede potensinya dapat Ballon d'Or, masih ada yang bilang,
Ngapain percaya data sih? Ya apalagi yang dilihat? Ada orang yang lebih pintar dari kita yang ngitungin statistik pertandingan. 90 menit dia nonton bola, beberapa kali sentuhan, beberapa kali dribble, beberapa kali melakukan peluang, beberapa kali passing. Ada orang yang ngitung sampai di ponten, sampai akhirnya permainan berakhir ada nilainya. Kan lu nggak percaya data, lu maunya siapa yang mau Bruno Fernandes yang menang? Mau Ballon d'Or ke Rashford, Saka, lu mau ke Maguire, mau ke Luke Shaw. Ada semua, ada yang lebih pintar dari kita, ada ya mungkin kalau nggak lebih pintar ada yang lebih detail dari kita. Jadi kita nikmatin aja gitu. Kalau lu nggak percaya data, kalau orang yang nggak percaya data biasanya orang yang pengen dia harus ngalamin sendiri gitu. Ya kalau lu ngalamin sendiri, lu tonton dong gimana Messi pergerakannya, gimana Jorginho pergerakannya. Jangan cuma lu nggak percaya Messi anak FIFA. Aduh, ampun dah kalau kayak gitu agak susah. Nah ini Jorginho. Ya Jorginho cukup oke lah ya. Tapi masalah kontribusi, masalah statistik individu, jangan lawan Messi, lawan yang lain-lain juga masih kayak Lewandowski, masih menang Lewandowski mungkin kalau secara individu. Cuma momentum lagi bagus buat Jorginho karena Italia dan Chelsea juara. Selanjutnya ada, aduh ini takut dibilang haters gue ya. Gue bilang gue seru sama rival. Gue selalu tertarik sama rival. Gue nggak suka Madrid gara-gara Madrid rival Barcelona. Tapi pemain nggak ada masalah sama yang lain-lain. Selanjutnya ada Ronaldo. Ya Ronaldo ini harus disebutin. Walaupun katanya Ronaldo nggak masuk statistik, nggak masuk nominasi pemain terbaik di dunia 2021. Tapi Ronaldo kalau kita ingat-ingat, dia top skor di La Liga, dia top skor di Euro. Masalahnya adalah Portugal keok. Portugal ketemu negara yang seimbang, jadi kalah gitu kan. Euro kemarin Portugal lawannya nggak imbang nih, bagusan Portugal terus gitu. Jadi aman, lancar aja nih karirnya, jadi mudah lah karirnya. Sekarang lu ketemu Jerman, ketemu Belgia, jadi ya kayak gini lah gitu kan. Gue nggak tahu kenapa Ronaldo nggak masuk nominasi, gue nggak tahu juga. Tapi untuk usia 36-an ya, 36 bukan sih Ronaldo, masih cukup oke lah gitu. Kalau Cellini Bonucci mungkin pendapat gue Cellini Bonucci. Lu boleh argumen gue dibantah setiap argumen ya. Cellini Bonucci, gue rasa Cellini Bonucci nggak ngincer Ballon d'Or. Tapi kalau dapat ya udah syukur. Masalahnya adalah Cellini Bonucci, bahkan pemain top striker atau gelandang top udah nganggap dia back yang legend kok gitu. Maksud gue untuk seorang back dapat dinobatkan seperti itu udah jadi legend lah Cellini Bonucci. Selanjutnya ada Mbappe. Mbappe ini agak berat menurut gue. Walaupun sempat bagus di musim lalu, tapi Mbappe sekelas Mbappe mau jadi pemenang Ballon d'Or, minimal Liga Champion udah dipegang sama dia kan. Jangankan Liga Champion tahun kemarin Mbappe ya, Ligue 1 aja dia nggak dapat, kalah sama Lille. Di Perancis melempem, beberapa kali terlihat mandul. Jadi belum lah, gue selalu bilang Mbappe tuh masih di bawah Ronaldo dan Messi. Ya Mbappe masih saingan Neymar, masih saingan Lewandowski, jadi masih saingan Jorginho gitu. Jadi kira-kira cukup itu ya yang membuat nominasi versi gue. Sebutkan coba versi lu kayak gimana, dan ada opini yang bisa dibantah gak? Karena gue ya dikit-dikit by data, dikit-dikit opini gitu. Nggak, kalau gue data semua lu bisa baca gitu kan. Tapi di sini kan sekali lagi tempat yang buat asik-asik lah, kayak kita nongkrong aja gitu. Nah itu dia. Masalahnya kan bener-bener Ballon d'Or ini gelaran individu. Individu seperti apa? Individu yang berpengaruh buat dirinya, berpengaruh buat tim, berpengaruh buat negaranya. Jadi potensi menangin negaranya ya, mendapatkan piala itu gue nggak tahu perhitungannya gimana, tapi kayaknya cukup diperhitungkan. Masalah di luar lapangan, attitude juga gue nggak tahu ya, attitude dihitung apa enggak. Banyak masih ada sih pemain-pemain yang sebenarnya jago tapi attitude-nya nggak ngimbangin gitu. Jadi kayaknya akan seru. Silakan lu komen siapa menurut lu yang akan menjadi pemenang Ballon d'Or 2021. Komen di bawah ini. Kalau ada pemain-pemain yang tadi gue bahas tapi bisa lu bantah deh ya. Jadi buat yang nggak percaya data, lu ya udah, lu bilang, lu ketik aja Bruno Fernandes dong, karena Bruno Fernandes ngalah kalau misalkan
Ronaldo mau nendang penalti, dia tuh berarti sabar. Nggak apa-apa ya kan. Lenglet dong, lenglet doang yang bikin kita dapat pahala. Kenapa memang? Ya karena kalau kita ngelihat lenglet megang bola, kita selalu astagfirullahaladzim, jangan sampai kebobolan. Astagfirullahaladzim, ya salah dah. Jadi dapat pahala, jadi kita berkah buat kita gitu kan, menahan sabar, malah berdoa ketika Lenglet megang bola. Ya, terserah lu mau komen Braithwaite bang, pantas. Kenapa? Karena dia cool. Ya, Braithwaite campuran Messi, Ronaldo Nazario. Setelah itu dia juga orang kaya yang sering berbagi karena dia punya foundation untuk orang-orang mampu. Dia punya bisnis yang oke, mempekerjakan banyak orang. Itu bagus bang, nggak apa-apa. Yang nggak masuk akal juga silakan di komen. Karena kalau menurut gua ya, kalau ini bakalan terjadi tapi agak aneh. Yang harusnya menang Ballon d'Or adalah Bruno Fernandes. Karena Bruno Fernandes memiliki skill yang gak dipunya oleh pemain-pemain top lainnya. Apa itu skill Bruno Fernandes? Yaitu skill ghosting di kala pertandingan penting. Itu dia. Skill Bruno Fernandes adalah ghosting di kala pertandingan penting. Ya udah, sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Tetap pantau YouTube gua. Nanti giveaway pasti akan gue bagiin ya. Gue juga respect sama lu yang gak ikutan giveaway. Lu berarti emang pure nonton konten gua. Ya respect juga yang udah antusias ikut giveaway. Pokoknya sehat-sehat terus ya. Jangan bosan selama PPKM. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Bertahan hidup ya. Kita lagi diuji, kita lagi belajar. Jadi sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.